Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 116 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 404 ayat 3. Agar semakin teguh
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari Mazmur pasal 23 ayat 4, begini bunyinya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 772 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan yang mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 476 ayat 1. Aku bukan
Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 hingga ayat 23. Kita baca secara bergantian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka yang dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 441 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah kita hari Minggu ini yang diberi nama Minggu ke-13 setelah Trinitatis, diambil dari Efesus pasal 6, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 20. Efesus pasal 6 dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 20. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu
kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar dari berita di televisi, berita di radio, ataupun melalui media sosial, negara-negara yang dinyatakan kuat dalam alat persenjataan untuk berperang. Bahkan Indonesia konon dikatakan termasuk 5 negara besar di dunia yang persenjataan perangnya dikategorikan canggih. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua persenjataan perang yang ada di setiap negara itu tentu diperuntukkan untuk melawan musuh yang akan datang. Bisa ditembak, bisa ditikam, bisa digorok lehernya, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus yang sedang berada di penjara di Roma, dia tentu melihat bagaimana juga para penjaga penjara pada saat itu diperlengkapi dengan alat senjata. Apakah itu tembak, apakah itu pedang, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk tidak merasa kecut melihat persenjataan atau perlengkapan persenjataan yang dapat dilihat oleh mata. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, ayo persiapkan perlengkapan senjata rohani. Bukan persenjataan yang dapat dipegang, bukan persenjataan yang dapat dipikul, tapi persenjataan perlengkapan rohani. Karena yang kita hadapi, yang kita lawan bukanlah darah dan daging, melainkan tipu muslihat iblis. Karena tipu muslihat iblis itu
bisa mempengaruhi orang-orang yang sedang punya jabatan, orang-orang yang sedang memiliki kuasa, sehingga mereka kemudian menjadi orang-orang yang bertindak tidak lagi seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi kehendak iblis. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perlawanan kita sebagai orang-orang Kristen bukan berhadapan dengan orang yang sedang mengangkat senjata perang, tetapi kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang jahat dalam perilaku, orang-orang yang jahat dalam perkataan, baik di udara maupun yang ada di bumi ini. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dia bukan berhadapan dengan tentara Romawi, tapi dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan Yesus. Dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan firman. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat, berdirilah teguh, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Bahkan Rasul Paulus pun mengajak jemaat di Efesus untuk tetap rajin menyatakan kebenaran firman Allah. Bahkan kakinya pun diminta untuk berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Berkasutkan kerelaan itu artinya ayo pakai kakimu untuk bergerak, untuk melangkah ke berbagai tempat dengan membawa berita firman Allah, supaya semakin banyak orang yang akan merasakan damai sejahtera yang dari Yesus. Saudaraku, kalau dalam berperang sangat diperlukan perisai. Perisai itu untuk menghadang serangan-serangan dari musuh, untuk menghadang jika ada lemparan-lemparan batu, untuk menghadang jika ada penikaman, jika ada tusukan-tusukan. Perisai itu sangat diperlukan. Pada saat ini kita diminta iman, itulah yang menjadi perisai kita. Iman itulah yang menjadi benteng kita. Karena dengan iman kita akan dapat menghalau setiap panah api dari si jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senjata utama kita adalah iman, yaitu firman Allah. Rasul Paulus pun meminta kepada kita untuk terus berhubungan erat dengan Tuhan, untuk terus bersahabat dengan Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan. Caranya adalah berdoa setiap waktu, bukan lagi setiap hari, tetapi berdoa setiap waktu. Karena lewat doa itu akan terlihat hubungan kita yang tidak pernah putus dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian, maka Paulus pun menyatakan itu karena pada saat dia sedang dipenjara di Roma, imannya tidak pernah terganggu, imannya tidak terpuruk. Fisiknya boleh
dikurung, fisiknya boleh ada dalam lingkaran tembok penjara, tetapi imannya tidak dipengaruhi oleh tembok-tembok yang mengelilingi dirinya. Imannya tetap bertumbuh, imannya tetap menyala-nyala, sehingga dia tidak pernah takut dan berpikir untuk bebas keluar dari tembok. Karena baginya kebebasan itu, kemerdekaan itu, keselamatan itu bukan dia peroleh kalau dia bisa keluar dari tembok penjara, tapi kalau dia tetap setia kepada Tuhan Yesus. Oleh karenanya saudaraku, tema bagi kita di minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini dikatakan kuat di dalam Tuhan. Kita bisa bayangkan Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu kuat, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bagaikan benteng yang teguh. Kita mesti berada di dalam Tuhan. Ketika orang-orang percaya berada di dalam Tuhan, maka dia akan merasakan benteng yang teguh, kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa, sehingga siapapun yang akan datang untuk merongrong kita, siapapun yang akan datang untuk melawan kita, itu sama dengan dia akan melawan Tuhan. Kalau sudah Tuhan teman kita, kata Amsal Salomo, siapa yang berani untuk menjadi musuh kita? Kalau sudah Tuhan menjadi andalan kita, siapa yang berani untuk berhadapan dengan kita? Itu ibarat cicak dengan biawak, atau biawak dengan buaya, apalagi kalau cicak dengan buaya, antara langit dan bumi. Itu sebabnya saudaraku, Rasul Paulus tetap penuh semangat karena dia yakin kebersamaannya dengan Tuhan tidak ditentukan oleh tempat, tapi kebersamaan dengan Tuhan itu ditentukan oleh hatinya, pikirannya yang selalu bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita, kalau kita mau menggandengkan hati kita kepada Tuhan Yesus, kalau kita mau menggandengkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, apalagi kalau kita mau menggandengkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka seperti yang dikatakan oleh Yesus, aku ada di dalam Tuhan dan Tuhan pun ada di dalam aku. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah persenjataan yang perlu untuk kita miliki di dalam perjalanan hidup ini. Karena kita sedang berhadapan dengan musuh, dengan iblis yang ingin memporak-porandakan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, iblis itu bekerja untuk mempengaruhi para pejabat agar imannya lemah, mempengaruhi para pejabat untuk menjadi seorang koruptor, untuk mempengaruhi para pejabat untuk memakai jabatannya dengan kepentingan dirinya, atau dengan kata lain iblis selalu berupaya agar para pejabat, penguasa-penguasa itu menyalahgunakan kekuasaan ataupun jabatannya. Saudaraku, iblis terus bekerja
kepada siapa saja, orang kecil, orang besar, orang bodoh, orang pintar, pegawai bawahan, pejabat tinggi, orang yang tinggal di gubuk-gubuk, orang yang tinggal di rumah sederhana, orang yang tinggal di rumah gedongan, bahkan orang yang tinggal di rumah mewah, bahkan istana sekalipun. Iblis tidak memandang siapa yang akan dia goda untuk menjadi sahabatnya. Iblis akan berupaya untuk membuat setiap orang menjadi sahabatnya. Sehingga dengan demikian saudaraku, maka yang kita butuhkan adalah senjata iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia itu tidak sempurna. Manusia itu sejak ciptaan Tuhan memiliki banyak kelemahan. Tentu hal itu harus kita sadari bahwa hidup tanpa Tuhan itu hanya kesia-siaan. Hidup tanpa Tuhan itu sama dengan menghancurkan diri sendiri, karena hidup tanpa Tuhan kita akan menjadi umpan lunak iblis. Kita akan menjadi mangsa lunak iblis yang siap dilahap, yang siap untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis selalu mendatangi ke berbagai tempat untuk merusak iman orang-orang. Iblis pun datang ke mal, iblis pun datang ke perkantoran, iblis pun datang ke rumah, iblis pun bahkan datang juga ke gereja untuk merusak persekutuan orang bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika seseorang tidak merasakan dihargai, maka iblis akan mempengaruhi kita untuk memberontak. Mengapa kita tidak dihargai? Ketika kita merasa apa yang kita inginkan tidak tercapai, maka iblis pun akan mendekati kita dan membisikkan ke telinga kita, untuk apa engkau terus mengikut Tuhanmu, sementara Tuhanmu tidak memberikan apa yang kau inginkan. Padahal saudaraku, kita sudah diperhadapkan dengan firman sejak dari perjanjian lama. Kita boleh memiliki banyak rancangan, tapi ketahuilah yang terjadi itu haruslah rancangan Tuhan. Kita boleh memiliki banyak rencana, kita boleh memiliki banyak keinginan, tapi ingatlah bahwa rencana Tuhanlah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus pun mengajari umatnya, mengajari pengikutnya, mengajari para muridnya untuk berdoa dan berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kita boleh meminta ini, kita boleh meminta itu, kita boleh meminta ada banyak, tapi kita pun diajari oleh Yesus, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Karena Tuhan selalu merencanakan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan yang tidak baik. Tapi Tuhan selalu merencanakan yang indah. Oleh karenanya saudaraku, ketika kita menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selalu memperlengkapi hidup kita ini dengan sebuah senjata iman, yaitu firman Tuhan.
Bukankah firman Tuhan yang berkata, kasihilah musuhmu? Tentu dengan kasih, musuh kita itu akan takluk. Kalau kita lawan musuh kita dengan ancaman, kalau kita lawan musuh kita itu dengan kebencian, maka sesungguhnya musuh itu akan tetap ada, bahkan semakin bertambah untuk menghadapi kita. Kalau Tuhan Yesus pun mengatakan, angkat tanganmu, tumpangkan itu kepada musuhmu, berkati dia. Tentu saudaraku, hanya dengan perbuatan baik seperti itu, segala kejahatan akan dapat ditaklukkan. Yesus pun berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu firman Tuhan saudaraku. Hanya firman yang disampaikan oleh Yesuslah yang kalimatnya berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa nikmatnya hidup ini kalau kita terus bersahabat, kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian, maka apapun kekuatan yang ada di depan kita, yang ingin merongrong kita, selama kita terus berhubungan erat dengan Tuhan, selama kita terus menggandengkan hidup kita kepada Tuhan, selama kita terus berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan tidak hanya menyertai, tapi Tuhan juga akan melindungi, Tuhan juga akan menolong kita untuk tidak terjatuh. Sehingga dengan demikian, maka kuasa si jahat, kuasa iblis tidak akan pernah menaklukkan semangat kita untuk menjadi pengikut Yesus. Mari saudaraku, untuk kita semakin semangat menjalani hidup ini. Ketika pada masa pandemi orang mengatakan semangat, selamat sehat, jangan pernah takut. Maka pada saat ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus lewat kesaksian imannya, tetap semangat, tetap kuat, karena ada Tuhan sebagai benteng kita yang teguh. Ada Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya, yang sudah memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Sehingga dengan demikian, bersama dengan Yesus kita akan kuat. Bersama dengan Yesus kita akan selamat. Bersama dengan Yesus maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada saat ini, di tengah kesibukan kami, di tengah kelelahan kami, di tengah banyaknya pekerjaan kami, di tengah pergumulan yang kami hadapi. Engkau menunjukkan kasih-Mu dengan terus menyirami kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami akan terus mempersenjatai hidup kami, mempersenjatai diri kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan memampukan kami untuk menghadapi rancangan-rancangan si jahat. Kami harus hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan itu adalah dahsyat, kuat, dan luar biasa. Sehingga kami akan berada di dalam sebuah kekuatan
yang luar biasa. Tuhan yang di surga, kami berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Engkau terus Tuhan berkati para pengurus dan anggota. Pakai mereka Tuhan untuk perpanjangan mulut-Mu menyatakan kebenaran firman-Mu. Pakai mereka Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menolong banyak orang. Pakai Tuhan kami untuk perpanjangan kaki-Mu agar terus melangkah ke berbagai tempat untuk menyatakan kebaikan-Mu, sehingga dengan demikian firman-Mu akan nyata di setiap tempat. Tuhan yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo, negara kami yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Kurang lebih 2 bulan lagi beliau akan menanggalkan jabatan kepresidenannya. Biarlah Tuhan tolong agar proses yang sedang berjalan, masa transisi nanti pada akhirnya akan berjalan dengan baik, dan presiden terpilih, wakil presiden terpilih boleh untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan di negara ini. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami Joko Widodo, biarlah Tuhan dalam akhir periodenya ini mujizat Tuhan, hikmat Tuhan, kuasa dari Tuhan itu akan tetap nyata lewat kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Tuhan yang di surga, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati para pemberita Injil, para pendeta, terlebih Tuhan pendeta yang diutus oleh AKBP yang sekarang berada di 3 tempat di Afrika. Biarlah Tuhan mereka boleh terus menyatakan kebenaran firman-Mu, supaya dengan demikian maka orang-orang Kristen di sana akan hidup dengan penuh keberanian, karena bersama Tuhan mereka pun akan kuat. Kami serahkan Tuhan hidup kami 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menolong kami. Kehendak-Mu yang selalu terjadi, Engkau akan tetap mulia dalam kehidupan kami, dan kami akan berbahagia sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 202 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan syukur. Jemaat diundang untuk berdiri. Yang menyinari
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Yayasan Badan Kerjasama Marturia tetap setia melayani semua orang percaya yang ada di seluruh dunia lewat ibadah online pada hari Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.